Banyak orang yang nggak percaya bahwasanya Aceh bakalan jadi kota maju di 2050. Banyak juga yang pesimis karena berbagai alasan, baik itu alasan seperti biasalah narasi di masyarakat yang dimana kita kalau berharap sama pemerintah Indonesia, Aceh nggak akan bisa kemana-mana, akan tetap gini-gini aja karena pemerintah Indonesia tidak mau Aceh maju. Nah, uh, ini mungkin saya akan bahas untuk beberapa hal. Yang pertama mungkin untuk pemerintah pusat, bahwasanya harus disadari hari ini kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat itu masih kurang sekali begitu. Dan ini juga bagian dari PR pemerintah pusat bagaimana menanggapi atau menyelesaikan ini. Dan selanjutnya itu untuk pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh terutama sekarang kan Mualim seperti kita ketahui, dan DPR pun sekarang PA di dalam yang lebih dominan. Ketua DPRA juga dari PA, yang seharusnya ini bisa apa namanya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena kita jujur hari ini apapun cerita, apapun narasinya, masyarakat itu sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. Kenapa? Ya balik lagi, karena dari pemerintahnya sendiri tidak transparan kepada masyarakat, kepada rakyat. Ini yang harus dibenahi. Bagaimana? Sama seperti waktu kalian dulu misalnya mencalonkan diri, sama seperti dulu Bapak Ibu datang ke masyarakat ketika kampanye. Bisa tidak hari ini Bapak Ibu melakukan hal yang sama? Jangan waktu kampanye sempat datang ke masyarakat, waktu kampanye turun bertemu langsung dengan masyarakat, temu ramah dengan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Terus hari ini tidak sempat lagi dengan dalih sibuk di kantor, sibuk memperjuangkan hak rakyat. Kita tahu Bapak Ibu itu sibuk, tapi kita juga ngelihat di luar sana banyak juga anggota dewan luar ataupun kepala daerah di luar, setelah mereka terpilih masih sempat-sempat aja mereka ke masyarakat. Kita misalnya bisa ngelihat sekarang gubernur siapa tuh yang Bu Serli, ya Bu Serli, KDM masih sempat. Dan ini juga jadi PR bagi pemerintah kita untuk turun lebih aktif, lebih sering dilihat sama masyarakat, terutama mungkin di sosial media ya. Karena balik lagi masyarakat sekarang kan nggak punya akses untuk bertemu Bapak Ibu secara langsung. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya turun turun ke Kabupaten Aceh Selatan, misalnya kalau turun ke Aceh Utara, ke Aceh Tamiang, dengan seringnya Bapak Ibu turun, itu kan rakyat bisa melihat. Dan tolong kalau misalnya turun itu juga dari tim medianya mungkin ya lebih proper lagi, coba didokumentasiin bapaknya lebih proper lagi, diposting lebih sering lagi, supaya apa, supaya masyarakat ini bisa mengakses semua kegiatan bapak-bapak di pemerintahan. Nah ini yang jadi PR kita. Dan yang terakhir ini di poin masyarakatnya, kita sebagai masyarakat itu tidak boleh pesimis. Karena kenapa? Yang harus kita ketahui, kepemimpinan ataupun anggota dewan kita itu mereka hanya menjabat selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu mereka diganti. Jadi sekarang yang harus kita tekankan adalah bukan bagaimana kita terus mengeluarkan narasi untuk melepaskan diri, tapi yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana kita bisa melihat masa depan. Dan jika kita bicara malah masa depannya lumpuh, hari ini itulah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Tapi bukan tanpa dasar. Kita sudah akumulasikan, kita punya hasil kekayaan alam yang cukup. Kita punya SDM yang cukup. Anak-anak muda kita, lulusan-lulusan kita itu lulusan terbaik. Mereka sangat banyak. Coba bayangin dari 2000, kita dari sini aja lah, dari 2000 setelah Covid 2021 ke sini, seberapa banyak lulusan kita. Mereka itu siap kerja, siap tempur. Cuman hari ini mereka tidak punya lapangan pekerjaan yang bisa untuk mereka masuki.
Nah, dengan adanya gas di Blok Andaman, dengan adanya investasi di wilayah Betung, dengan adanya investasi di wilayah-wilayah lain yang mungkin nanti akan ditemukan, ini menjadi peluang bagi kita untuk memberikan kesempatan kepada generasi-generasi muda ini untuk bisa masuk, untuk bisa mendapat peluang untuk bekerja. Karena harus kita ketahui angka pengangguran kita itu tinggi sekali. Dan hari ini kita tidak lagi berbicara ini salah siapa. Hari ini kita sudah harus berbicara, kita akan kemana. Jadi dengan kita tahu kita akan kemana, di setiap tahunnya perjalanan hidup kita setiap hari, kita sudah tahu apa yang harus kita kawal, apa yang harus kita jaga. Nah, bicara tentang nggak mungkin Aceh akan bisa menjadi kota metropolitan ataupun Aceh nggak bisa jadi salah satu kota yang paling besar di Selat Malaka karena mungkin ketergantungan dengan pemerintah pusat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi dengan narasi ini terus-terusan kita jalankan, dengan misi ini terus-terusan kita perjuangkan, siapapun yang akan menjabat di masa depan, mereka sudah tahu goalnya akan kemana. Dan kita sebagai masyarakat harus mengawal ini. Karena kenapa? Kita sudah tahu tujuan kita akan kemana. Dan kalau saya sampaikan begini, jangan ini sering saya terima ya. Maksudnya ini curhat pribadi aja. Ketika saya menyampaikan begini, saya selalu dikatakan kamu sendiri aja masih miskin. Jadi jangan sok-sok mau bangun Aceh, sok-sok mau narasiin Aceh maju. Gimana kamu bisa menarasiin diri kamu maju untuk masa depan? Sekarang gini, apakah karena saya masih miskin terus saya nggak bisa punya cita-cita untuk Aceh di masa depan? Saya hari ini mungkin miskin, gitu ya. Tapi saya nggak mau anak cucu saya di masa depan itu mengalami nasib yang sama. Kita hari ini mencita-citakan masa depan itu bukan untuk kita. Nanti kita udah tua mati. Bukankah nenek moyang kita juga dulu begitu? Nenek moyang kita meninggalkan Aceh untuk kita. Itu dengan perjuangan darah mereka. Mereka mengorbankan jiwa raga mereka mengorbankan harta benda mereka mengorbankan waktu mereka untuk mendesain Aceh itu untuk kita generasi berikutnya. Nah, tugas kita hari ini bukan memikirkan bagaimana kita senang hari ini. Tugas kita hari ini adalah memikirkan bagaimana generasi berikutnya itu tidak semerana kita. Gitu. Jadi dengan begitu kita sudah tahu di depan itu kita akan memilih pemimpin yang bagaimana. Jadi kita juga mungkin di depan akan mulai paham bahwasanya politik uang itu ya tidak baik untuk kita. Ya terbukti hari ini ya begini. Kita semua merasakan bagaimana dulu ketika kampanye semua orang menerima apa yang diberikan oleh mereka, dan hari ini mereka bekerja untuk mengembalikan modal itu kita harus paham dan kita harus jujur. Salah siapa? Salah kita juga, masyarakat. Kenapa kita mau? Cuman kalau kita bilang nggak salah juga nggak bisa, karena kita dengan sadar. Sekarang pertanyaannya, siapa yang nggak sadar waktu menerima juga? Semuanya sadar. Nah, hari ini itu yang pengen kita bangun. Kita pengen Aceh ini maju, kita pengen Aceh ini berkembang, kita pengen Aceh ini punya perubahan. Supaya apa? Kita bisa mengawal apa yang dilakukan sama pemerintah sekarang. Puya buat lemu lemu ronyo, puya buat le dewan ronyo. Nah, yang harus kita kawal karena kita lihat hari ini mungkin secara Bapak Gubernur atau Bapak Bupati juga banyak yang jarang sekali muncul mungkin secara di media karena kita juga nggak mungkin akses mereka ke kantor mereka, dan kalau dewan apalagi lebih banyak lagi yang menghilang yang entah kemana. Jadi kita harusnya sadar sekarang udah nggak saatnya kita memilih orang itu berdasarkan uang. Kita harus sadar memilih orang berdasarkan kapasitas, karena kalau isi tas terus yang kita prioritaskan ya begini nasib kita. Jadi ketika sampai di pemilu depan pun kalau pilihan kita masih sama seperti pemilu yang sudah terbelakang, bakalan ending-endingnya begitu juga. Nah, kenapa saya yakin Aceh di 2050 itu bisa menjadi kota metropolitan di Selat Malaka? Karena setelah saya pelajari beberapa apa namanya
hasil dari pencarian baik itu di YouTube atau di sosial media, saya melihat pola yang sama itu ada di Qatar, yang dimana Qatar dulu adalah negara miskin. Nggak bisa kita sebut negara, dulu Qatar itu wilayah miskin karena Qatar masih di bawah kolonial Inggris dulu. Nah, Qatar bisa keluar dari situ itu setelah gas ditemukan, dan mereka juga masih di bawah naungan Inggris pada saat itu. Tapi ketika mereka punya legal standing sendiri, ketika mereka tahu arah mereka ke depan akan dibawa kemana, mereka lebih mudah mengeksekusi Qatar yang hari ini kita lihat. Nah, apakah kita di masa depan akan begitu? Ya, kita tidak pernah berpikir akan begitu. Alangkah baiknya kita bisa jadi kota metropolitan tapi masih di bawah NKRI. Kalau memang kita sepakat untuk seperti itu. Nah, ini yang harus kita baris bawahi. Jadi kita pilih dulu satu-satu. Jangan kita gabung semua. Jangan kita di situ minta merdeka, di situ kita pengen kaya, di situ kita pengen semua di situ. Jadi terakhirnya kalau ditanya mana yang duluan harus kita kerjain, kita sendiri bingung. Terus kita tuntut pemerintah Aceh untuk melakukan semuanya. Nggak bisa. Yang harus kita pahami, semua itu ada regulasinya. Kita paham itu. Dan sebagai masyarakat menjadi wajar ketika mereka, saya tidak peduli dengan regulasinya, saya tunjuk Anda di situ untuk bekerja. Saya setuju dengan itu. Namun kita harus paham semua itu butuh progres yang panjang. Terus untuk bisa membalikkan Aceh dari yang posisi saat ini menjadi kota metropolitan dalam sekali jalan itu nggak mungkin sama sekali. Kita mau cari duit dari mana? Siapa yang mau ngasih? Nggak ada. Bahkan kalau kita bicara gini aja deh, kalau misalnya kita bicara yang di atas, mungkin pejabat segala macam, mereka nggak becus, iya, karena juga mereka keterbatasan. Dan kita balik aja, keterbatasannya apa? Anggarannya kurang, dananya kurang. Sekarang ini, ada nggak dari pengusaha-pengusaha di Aceh yang mau investasi, bantu untuk bangun Aceh? Belum tentu ada. Mereka fokus mengumpulkan harta untuk diri mereka sendiri, fokus mengumpulkan pengaruh. Tidak salah, yaitu itulah kehidupan manusia. Kita bagaimana caranya kita bisa membangun ekonomi diri kita sendiri, kita bisa keluar dari garis kemiskinan yang mungkin sekarang miskin besok kaya. Ya itu memang tugasnya kita sebagai manusia, sebagai masyarakat gitu. Tapi untuk misalnya untuk investasi membangun Aceh, ya belum tentu ada. Dan kalaupun ada, ya belum tentu cukup juga begitu. Karena ya baru-baru kita lihat kemarin, Bapak Yusuf Kala setelah dipanggil Pak Prabowo itu beliau menginvestasikan 70 triliun untuk sektor bisnis di Indonesia. Itu sekelas beliau 70 triliun. Nah, bagaimana dengan pengusaha kita di daerah? Itu yang harus kita pikirkan. Dan lepas lagi, kita juga punya banyak sebenarnya anak-anak Aceh yang di luar negeri, yang punya usaha di luar negeri, tapi mereka juga nggak percaya hari ini. Jadi mereka juga tidak mau investasi di Aceh karena juga mereka tidak percaya dengan regulasi. Mereka tidak percaya dengan keamanan ketika mereka berinvestasi di sini. Nah, ini PR-PR yang harus kita kerjakan ke depan. Ini misi yang harus kita kawal terus sampai ke depan. Karena sekarang gini deh, kan kita semua nih punya sosial media. Kita semua seminimal-minimalnya gini deh. Sebodoh-bodohnya, seenggak ngerti-ngertinya teknologi, segaptek-gapteknya kita. Coba deh buka ChatGPT, terus riset. Suruh ChatGPT riset, apakah mungkin Aceh menjadi kota metropolitan di 2050? Dan coba deh tanya sama ChatGPT, seberapa besar kekayaan hasil alam di Aceh? Coba tanya ChatGPT, seberapa besar sumber SDM yang ada di Aceh? Jika semuanya digabung, apakah mungkin Aceh bisa menjadi kota metropolitan di 2050? Coba kita fair aja. Jadi jangan sok pinter-pinteran. Nah, kalau misalnya itu kan ChatGPT. Sekarang gini, kalau misalnya ChatGPT-nya kurang relate, coba suruh sama ChatGPT-nya untuk coba suruh riset, tapi berdasarkan data yang valid. Jadi ChatGPT itu bakalan ngeluarin nanti datanya yang dia kasih ke kalian itu sumbernya dari mana? Dari
baik itu dari sumber website pemerintah, dari website luar negeri, semuanya dikasih data ke kalian dan semuanya sudah dianalisa, sudah dihitung-hitung bahwasanya mungkin. Cuma bagaimana mindset kita masyarakat Aceh, pemerintah Aceh di masa depan itu melihat ini. Jangan fokus dengan proyek-proyek bukit karing. Kita harus sudah mulai bisa menganalisa masa depan itu bagaimana. Jangan sibuk dengan masalah-masalah kecil yang kita perdebatkan tapi nggak ada ujungnya. Kita tetap perjuangkan hak kita yang berada di dalam MOU Helsinki yang sudah tertulis di situ. Kita ada UUPA yang akan melaksanakan regulasi. Jadi ketika permintaan kita masyarakat Aceh itu jelas, DPR pun ke depan bisa kita tekan. Kita tekan mereka untuk bekerja lebih keras. Kita tekan pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mencapai goal apa yang sudah kita impikan. Nah, itu yang harus kita pikirkan hari ini. Jadi jangan bicara lagi Aceh tidak mungkin, Tanjung Pungut. Udahlah sama narasi itu. Kita sekarang harus mulai berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bukan terus-terusan membahas masalah. Karena kadang ada biasa-biasa ada haba masalah. Tanyo ipung di Indonesia awaknya kay pasoi lang lubuan kay pasoi lang punggung. Itu aja. Kita tahu ini masalahnya ada, tapi apa solusinya? Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Kita ubah cara berpikir. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah Aceh bisa tercapai menjadi provinsi terkaya di Indonesia di 2050 dan menjadi kota paling besar di Selat Melaka di tahun 2000.